kakak hanya bisa membawamu ke tempat yang tidak nyaman ini. Kamu sudah sadar? Kamu kenapa? Hah? Ayu teringat pada Gajah Yana, Kak. Dia benar-benar sudah menikah. Kenapa, Kak? Kenapa semua ini harus terjadi pada Ayu? Kenapa perusuh-perusuh itu datang ketika Ayu akan menikah dengan Gajah Yana, Kak? Kenapa? Hari ini kakak mau berburu binatang apa? Apa aja, Li? Yang penting bisa kita makan. Kak, itu ada kelinci. Kayaknya dagingnya enak dimakan. Kak, itu kelincinya, cepet! Ayo Kak, cepetan! Kak, itu! Oh, kelincinya. Cepetan angkat. Ya, kamu tunggu di sini ya. Kamu kalau ke sana bahaya. Ya. Ntar ayo. Kak, hati-hati. Nanti kegelincir. Kakak! Kak! Kak Agung! Kak! Kak Agung! Jawab panggilan Ayu, Kak! Kakak jangan diem aja! Kak Agung! Kak Agung! Agung! Kenapa kakak ninggalin Ayu, Kak? Ayu udah gak punya siapa-siapa lagi. Ayu takut, Kak, tinggal sendirian di hutan. Agung. Kini aku
semangat ya. Aku yakin kamu pasti bisa menaklukkan Kelungkung. Makanya aku berani taruhan sama Hanum. Dan aku menang. Sekarsari, menaklukkan suatu wilayah bukan permainan dan tidak pantas jadikan taruhan. Kamu kenapa sih? Apa ada yang salah sama ucapanku? Gak ada. Ih, tuh anak aneh banget sih. Ini kan pestanya dia. Harusnya dia tuh ada di sini menerima selamat dari para tamu. Ini malah ngilang lagi. Kamu lihat nggak, Sari? Kamu kenapa sih? Hah? Oh, kamu berantem sama dia? Banterang mana sih? Kami tidak tahu apa-apa, Tuhan. Kami mohon, Tuhan. Mohon. Siapa majikan kalian di sini? Ada 3 orang, Tuhan. Sebutkan. Tuhan Cokrodaan Agung dan Agung Bagawanta dan juga Non Ayu sudah Tiningrum, Tuhan. Mereka semua sudah tidak ada, Tuhan. Mereka sudah terbunuh, Tuhan. Aku sudah menjadi pembunuh. Ada apa, Tante? Kamu mau kemana? Aku capek sekali, Tante, mau istirahat. Jangan gitu dong. Pestanya aja belum selesai. Tamu-tamu juga belum pada pulang. Gak sopan. Pertempuran kemarin benar-benar menguras tenaga saya, Tante. Saya perlu istirahat. Mungkin yang berhari-hari untuk memulihkan tenaga saya. Maaf ya, Tante. Tuh anak kacau banget sih. Bapak dan anak sama aja. Sama-sama keras kepala dan sombong. Aku harus berusaha keras untuk menaklukkan Bantala Putra. Dia harus menjadi milikku. Ayah! Bagaimana, Ayah? Jadi kamu tetap bersikeras, mau melihat Kelungkung? Iya, Ayah. Aku ingin tahu keadaannya apakah sudah normal atau masih berantakan seperti aku tinggalkan dulu. Ayah izinkan kamu pergi ke sana, tapi ingat, kamu jangan pergi sendiri. Bawa pegawai untuk menemani kamu di jalan. Baik, Ayah. Bagaimana keadaan kalian? Baik, Tuan. Kami tidak kekurangan apapun. Bagus. Kami akan menginap sebulan di sini. Iya. Tolong layani kami sebaik-baiknya seperti majikan kalian yang dulu. Baik, Tuan. Kalian lakukan tugas masing-masing ya. Wah, Mama. Masa kamu kok nggak bilang-bilang? Loh, memangnya kenapa? Mama lihat nggak ada yang aneh kok. Sari, Banterang itu orangnya memang seperti itu. Dia kalau pergi nggak pernah mau bilang siapa-siapa. Tapi kenapa kamu jadi marah? Oh iya, Mama tahu. Pasti dia udah janjiin kamu mau ngajakin pergi, iya? Terus dia batalin begitu aja dan pergi sendiri, iya? Mama ini gimana sih? Nggak nyambung banget. Loh, sebenarnya ada apa sih? Nggak ngerti deh. Anak zaman sekarang bikin pusing. Banterang ke Kelungkung. Berapa lama? Sebulan. Gawat. Jangan-jangan Bahtera lagi tertarik sama cewek yang di sana.
Bisa aja kan? Dan kesempatan lu bisa hilang dong. Hah? Siapa bilang? Gak akan ada yang bisa ngerebut Banterang Putra dari tanganku. Gak akan bisa. Apapun yang terjadi, Banterang Putra harus menjadi milikku. Tidak. Oh! Hei, itu tembak! Tembak! Kurang aja. Hei, naga terbang! Lawan aku!
mati di sini? Aku ingin membasuh mukaku. Pasti sejuk. Kalian tunggu di sini. Jangan diikuti ya. Hati-hati, Den. Suara wanita. Tapi aku di tengah hutan begini, jangan-jangan hantu lagi. Tidak mungkin. Hantu tidak mungkin keluar dari siang bolong seperti ini. Siapa dia? Cantik sekali. Benar-benar cantik alamiah. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kamu menangkap aku kan? Menangkap? Menangkap kamu apa? Udah, ngaku aja. Kamu anggota perusuh itu kan? Perusuh apa? Iya, perusuh yang ngebantai semua keluarga aku. Keluarga? Keluarga siapa? Iya, kalian tuh emang tega ngebunuh semua orang dan ngerampas harta milik orang lain. Dan kamu juga tega membiarin aku terlunta-lunta di hutan ini sendirian. Dan Tuhan akan mengutuk kamu. Tunggu dulu. Kamu jangan nuduh aku gitu dong. Aku nggak kenal dengan siapa perusuh yang kamu sebutkan tadi. Terus, kamu siapa? Aku... Kenapa kamu ada di sini? Ayo, jawab pertanyaan aku. Jangan diam aja. Jawab. Bagaimana aku mau jawab, sedangkan kamu ngomong terus. Begini, Nona. Tadi aku sedang membasuh mukaku di sana. Lalu aku dengar ada seseorang yang bersenandung. Ya, aku tertarik. Lalu aku datang kemari. Aku nggak untuk menangkap kamu. Kamu nggak bohong kan? Aku bicara apa adanya. Sekarang kamu lihat.
apakah aku ada potongan perusuh? Bagaimana? Apakah aku ada potongan sebagai perusuh? Enggak. Kamu malah terlihat seperti anak bangsawan. Ya syukurlah kalau begitu. Jadi kamu nggak perlu takut kalau aku bakalan nangkap kamu. Kamu nggak bohong kan? Demi Tuhan aku nggak bohong. Hei Nona, tunggu dulu. Tunggu. Tunggu dulu, kita kan mau bicara banyak. Siapa tahu aku bisa membantumu untuk membalaskan dendammu pada perusuh itu. Aduh, kemana ya Den Bantrang? Kok cuci muka lama banget sih? Jangan-jangan dimakan macan? Ah, jangan ngaco lo, jaga ucapan lo. Bukan apa-apa, aku khawatir. Apa sebaiknya disusul saja? Jangan-jangan. Dia akan marah kalau ucapan dibantah. Ya sudah, kita tunggu saja sampai muncul. Oke, bro. Jadi semua keluargamu meninggal dunia? Iya. Aku sekarang sebatang kara tanpa sanak famili. Lalu kenapa tinggal di hutan? Emang kamu nggak takut dimangsa binatang buas? Aku nggak takut mati. Asal jangan mati bunuh diri aja. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Aku nggak tahu berapa lama, tapi mungkin sebulan. Dan aku harus ngelawan hawa dingin hutan ini dan gigitan nyamuk. Lalu makananmu? Di sini banyak buah-buahan, terus air minumnya air danau. Kasihan sekali nasibmu. Saya akan menolongmu. Ayo ikut. Kemana? Ya ke rumahku di Belambangan. Ngapain ke sana? Kamu tuh bukannya udah janji sama aku kalau kamu mau nolongin aku buat balas dendam sama perusuh-perusuh itu, iya kan? Iya, tapi sebelum menghadapi mereka, aku harus menolong dirimu dulu. Nggak usah. Hidup aku tuh udah nggak ada artinya lagi. Mendingan kamu tangkap aja perusuh-perusuh itu biar mereka tuh nganggukkan orang lain. Benar. Mereka itu bukan kelompok sembarangan. Dan perlu strategi yang matang untuk menghadapi mereka. Ya, di rumahku kita bisa memikirkan hal itu. Kenapa harus di sana? Kenapa ngomongin di sini aja? Karena di sana lebih nyaman dan bisa berpikir dengan jernih. Ayolah, kita ke Belambangan. Di sana nyaman dan kamu bisa makan, bisa membersihkan diri kamu dan ya terbebas dari gigitan nyamuk. Ayo. Siapa laki-laki? Kenapa tiba-tiba dia muncul di hadapan? Apakah dia diutus Tuhan untuk menolong aku? Aduh, udah 1 jam nih. Raden belum pulang-pulang juga. Jangan takut, mereka semua itu temanku. Kamu nggak bohong kan? Dan kamu bukan anggota perusuh itu kan? Aku berani bersumpah. Ayo, ayo. Den, Kita kembali ke Belambangan. Oh iya, ngomong-ngomong kita belum berkenalan. Namaku Bantrang Putra dari Belambangan. Kamu berasal dari mana? Nama aku Ayu Suratiningrum, asal Klungkung. Ya Tuhan, ternyata dia putri Cokabila anak agung. Apa jadinya jika dia sampai tahu bahwa perusuh itu aku sendiri? Dia pasti membenciku. Apalagi aku sudah bersumpah bukan bagian dari para perusuh. Bagaimana ini? Apa sebaiknya terus terang lalu minta maaf? Dia pasti tidak akan begitu saja memaafkan. Ya, apa boleh buat? Aku harus merahasiakan ini semua. Hei, kamu kenapa? Kok bengong? Enggak, aku nggak apa-apa. Mungkin karena lapar. Jadi, enggak. Kita cari tempat makan dulu ya. iya Den. Kasihan kamu Ayu. Karena ulahku hidupmu jadi berantakan.
Dari anak pengusaha sukses yang terbiasa hidup mewah, terpaksa jadi gelandangan. Maafkan aku, Ayu. Aku menyesal sudah merampas hidupmu dan merampas orang-orang yang kamu cintai. Apa yang bisa aku lakukan untuk menebus semua kesalahanku itu? Kamu gak makan? Bukannya tadi dalam mobil kamu bilangnya lapar? Oh iya, saking enak ngeliat kamu makan sampai lupa nyuap nasi sendiri. Aku kelihatan kayak orang kelaparan ya? Maklum, udah sebulan aku nggak ngeliat makanan seenak ini. Aku jadi ngerasa nggak enak. Udah gak apa-apa, nyantai aja lagi. Sama, kadang-kadang aku juga kalau sudah ketemu sama selera yang pas, bisa nambah sampai 3 kali. Oh ya, kamu mau pesan apa lagi? Pesan aja. Nggak usah. Ini aja belum tentu habis. Lagian, ntar aku kekenyangan lagi. Ngomong-ngomong, kamu kenal para Prus itu siapa? Enggak. Soalnya, baik Gajayana, ayah, atau kakak, semuanya nggak ada yang ngasih tahu kalau misalnya Prus itu siapa. Syukurlah. Kenapa? Enggak, cuma nanya aja kok. Ayo, makan lagi. Kamu tenang aja, Ayu. Mulai hari ini, kamu tidak akan kelaparan lagi. Dan aku akan membahagiakan hidupmu. Aku jamin, kamu tidak akan menderita dan kesepian lagi. Ayo. Gak usah takut. Kamu sudah pulang, anakku? Sudah, ya. Ya ampun, kucel banget sih. Banterang, siapa perempuan ini? Ini Ayu Suratiningrum, temanku dari Kelungkung. Apa? Dari Kelungkung? Iya, ya. Ayo, salami ayahku. Iya. Kenalkan, nama saya Ayu Suratiningrum. Watu Gumalang. Sangat senang berkenalan dengan kamu. Terima kasih. Nggak usah salaman. Gak level. Ayo. Aku tunjukkan kamarmu, biar kamu bisa membersihkan diri dan istirahat. Ayo. Silakan. Mas, dia mau tinggal di sini. Hah? Nggak salah. Mas, mungkin saja. Dan itu terserah pada Banterang. Banterang mau perempuan, mah. Iya. Dan Mama yakin perempuan itu pasti kerjanya sebagai pembantu di Kelungkung. Penampilan dia aja kucel banget. Nggak ada modis-modisnya. Ya, wajahnya sih lumayan cantik. Tapi tetap aja Mama nggak habis pikir sama si Banterang. Kok dia bisa-bisanya suka sama perempuan kayak gitu sih? Amit-amit deh. Kayak nggak ada perempuan aja. Terus, sekarang dia ada di mana? Ya ada di rumah om kamu itu. Kamu tahu nggak? Banterang yang ngajakin dia tinggal di rumah itu. Ih. Amit-amit. Ih. Burung-burung hai berkicau riang. Burung-burung hai berkicau riang, seakan mengerti suasana hatiku ini yang sedang kasmaran. Angin bertiup hai sepoi-sepoi. Angin bertiup hai sepoi-sepoi, seakan mengerti sejuknya hati diriku ini yang sedang kasmaran. Apa? Kamu mau memperistri Ayu Suratiningrum? Benar, Ayah. Kamu sadar dengan keputusanmu itu? Ya, aku sangat sadar, Ayah. Sebagai penebus kesalahanku padanya. Bagaimana kalau dia tahu nanti yang sebenarnya? Ya, aku harap Ayu bisa maafkanku dan tidak berpengaruh pada pernikahan kami.
Baiklah, nak. Kalau itu sudah menjadi keputusan kamu. Terima kasih, Ayah. Hei, ada yang mau diomongin? Apa tentang pusu-pusu itu? Oh enggak, ini nggak ada kaitannya dengan mereka. Terus? Tentang apa? Aku melamarmu. Apa? Ayo, aku harap kamu bersedia menjadi istriku. Aku berjanji akan selalu menjagamu, membahagiakanmu, dan mencintaimu sepanjang hidupku. Apakah kamu akan terima lamaranku? Aku bersedia. Dan sejujurnya, aku mau berterima kasih kepadamu. Karena kamu udah jadi penolong aku. Dan aku juga udah menjalani kehidupan normal lagi. Tidak tumpang-lantung di hutan. Dan selama sebulan aku tinggal sama kamu, aku mendapatkan banyak perhatian dari kamu. Jadi, apapun yang kamu minta, aku akan mengabulkannya. Terima kasih, Ayu. Aku janji, aku akan selalu setia sama kamu. Aku nggak akan menyakiti kamu, apalagi sampai mengkhianati kamu. Aku percaya kata-katamu. Banterang mau menikahi Ayu? Iya, pengumuman resminya saja sudah disebarkan. Nggak bisa, Ma. Pernikahan ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi gimana maksud kamu? Semuanya udah diputusin. Hari pernikahannya saja sudah ditentukan. Nggak ada yang bisa batalin. Masih bisa, Ma. Asal Mama mau bicara pada Om Watu. Loh, memangnya apa kepentingan Mama sampai Mama harus meminta pernikahan itu dibatalkan? Hah? Untuk kebahagiaanku, Ma. Karena aku sangat mencintai Banterang. Apa? Makanya, Ma, aku mohon. Mama mau menolongku. Batalkan pernikahan itu. Bicaralah pada Om Watu, Ma. Tidak. Mama tidak bisa melakukannya, Sari. Kenapa sih, Ma? Karena Banterang sendiri yang meminta untuk menikahi Ayu, Sari. Tidak ada yang memaksa. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan pernikahan itu. Lagi pula, kamu kan masih sepupunya Banterang, sayang. Ya, walaupun sepupu jauh, tapi kalian tetap tidak bisa bersanding sebagai suami istri. Sari dengerin Mama dong. Ada apa sekarang, Sari? Kenapa kamu mengajak bertemu di sini? Banterang, tolong jangan teruskan rencana pernikahan itu. Kamu akan celaka. Kamu tahu, Ayu itu anak dari Cokor dan anak Agung. Pengusaha yang kamu takutkan itu. Pasti dia akan mencari kesempatan untuk membalas dendam padamu. Dari mana kamu tahu? Dari orang yang sengaja aku sewa untuk menyelidiki Ayu. Selain kamu, siapa lagi yang tahu? Nggak ada. Cuma aku aja yang tahu. Bagus. Dengar Sekarsari. Sebelumnya aku sudah memperingati kamu. Jangan ikut campur. Dan peringatan itu berlaku untuk selamanya. Kenapa kamu masih membandel? Jadi, kamu tahu siapa sebenarnya Ayu? Iya, aku tahu. Dan itu tidak membuat aku keberatan untuk menjadi istrinya. Dan sebaiknya, sekarang kamu pulang. Dan simpan rahasia ini baik-baik. Karena kalau sampai bocor, kamu tahu sendiri akibatnya. Ngerti? Ada apa ya? Ada hal penting yang harus disampaikan sehingga mengumpulkan kita di sini. Begini, Banterang. Ayah ini mau menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepadamu. Menyerahkan tugas? Iya. Karena ayah sudah tua
Dan sudah waktunya ayah turun dari kursi pimpinan. Karena yang muda lebih pantas menduduki kursi pimpinan. Apa kamu bersedia menerimanya, Banterang? Aku bersedia, Ayah. Bagus, Banterang. Jadilah kamu pimpinan yang bijaksana bagi bawahan kamu. Baik, Ayah. Dan kamu, Ayu, bantulah suamimu menjalankan semua tugas-tugasnya. Baik, Ayah. Aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Kok belum tidur? Mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Besok aku akan sangat sibuk. Jadi jarang di rumah. Aku takut kamu jadi kesepian. Nggak apa-apa kok. Lagi pula, aku juga bisa menyibukkan diri nanti dalam kegiatan sosial. Jadi, aku nggak gitu merasa kesepian kalau kamu nggak ada. Hidupku memang sangat beruntung. Memiliki kekuasaan yang penuh. Memiliki pendamping yang cantik luar dalam. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Aku benar-benar bangga memiliki istri seperti kamu. Aku juga bangga punya suami kayak kamu. Yang setia dan selalu mencintai aku. Ayo. Kamu mau memaafkan semua kesalahanku. Emangnya kamu salah apa sama aku? Ya, apapun itu. Iya, pasti. Walaupun besar sekalipun. Iya. Aku jadi lega. Terima kasih ya, sayang. Aduh ya, salaman sama ibunya. Pak, saya di sini aja. Nanti jam 3 jemput lagi ya. Baiknya ya. Ya. Silakan ya. Ya, apa kabarnya Nyonya? Baik. Gimana keadaannya semua? Baik-baik aja. Ibu, gimana keadaannya? Pak, sehat. Saya harap semua ibu, bapak yang tinggal di sini semuanya sehat-sehat aja ya. Saya permisi. Gimana suster semuanya? Lancar-lancar aja kan? Bagus. Ayu. Ternyata masih hidup. Ini berkat kebesaran Tuhan, Ayu. Kakak, kenapa kamu bisa di sini? Aku jadi supir di sini. Ayo sudah bisa ketemu sama kakak. Dasar jurang tempat kakak jatuh ternyata adalah sungai yang sangat dalam. Tubuh kakak nggak hancur dan akhirnya kakak selamat dari kematian. Kemudian kakak terbawa arus sampai ke laut. Untung aja ada seorang nelayan yang mau menolong kakak sampai kakak sembuh. Terus, waktu itu kenapa kakak nggak nyariin Ayu? Kalau kakak waktu itu udah sembuh? Waktu itu kakak hilang ingatan. 1 bulan belakangan ini kakak sembuh. Kakak pikir sudah terlambat untuk nyari kamu ke hutan. Kakak benar. Aku udah 6 bulan yang lalu ninggalin hutan. Untungnya ada seorang pemuda yang nolongin Ayu, terus sekarang jadi suami aku. Kamu sudah menikah? Iya, dan aku sangat bahagia, Kak. Dari penampilan kamu aja, aku yakin pasti suami kamu bukan laki-laki sembarangan.
Siapa dia? Dia Bantrang Putra, pengusaha sukses di Belambangan ini, Kak. Apa? Kamu nikah sama dia? Kenapa? Kakak pasti nggak nyangka kan kalau aku seberuntung ini. Kak, Bantrang Putra itu sangat menyayangi Ayu, Kak. Dan dia selalu manjain Ayu. Dan semua keinginan Ayu terpenuhi. Sama seperti Ayah. Seharusnya kamu tidak menikah sama dia, yuk. Kenapa? Dia pantas jadi suami Ayu, Kak. Enggak. Dia nggak pantas. Dia musuhku dan seharusnya dia jadi musuh kamu. Ayu nggak ngerti sama semua omongan kakak. Bantrang Putra itu adalah pimpinan perusuh-perusuh itu. Dia yang membunuh calon suami kamu dan dia yang membunuh keluarga kita. Ayah kita, yuk. Nggak mungkin. Kakak pasti bercanda kan? Semua yang kakak omongin itu bohong kan, Kak? Semua yang kakak omongkan itu benar. Dia yang menghancurkan keluarga kita. Ayo, tunggu Ayu. Kamu harus balas kematian Ayah dan Kajayana. Bantrang selagi ada kesempatan. Anggap saja pernikahan kamu adalah jalan dari Tuhan untuk kita balas dendam. Jangan kamu sia-siakan. Ya. Apa yang telah aku lakukan? Aku melakukan kesalahan besar. Aku menikah dengan orang yang telah membunuh orang yang aku cintai. Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku, Kajayana. Tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepadaku.
Maafkan aku, Kak Agung. Aku tidak bisa membunuh Basaran. Aku terlanjur mencintainya. Aku tidak ingin berpisah dengannya. Dan aku sudah berjanji kalau aku akan memaafkan semua kesalahannya. Kamu kenapa ada di sini? Tadi aku nggak bisa tidur. Terus aku ngeliat kamu. Ini kan nggak bisa bangun kamu. Makanya aku pergi ke kamar. Sebaiknya kita kembali ke kamar ya. Udara malam ini nggak bagus buat kesehatan. Ayo. Kamu kesempatan itu akan datang 2 kali. Kenapa kamu sia-siain sih? Kak, Ayu benar-benar nggak sanggup melakukannya, Kak. Ayu nggak sanggup. Jangan bilang kalau kamu sudah mencintai dia. Itu yang mau Ayu katakan sama kakak. Kamu melakukan hal Ayu. Kak, Ayu mesti gimana lagi, Kak? Kalau Ayu tahu dari awal Ayu nggak akan mau nikah sama Basrang, Kak. Ayu mungkin akan lebih memilih tinggal di hutan, makan buah-buahan, tidur di atas daun, minum air danau. Ayu rela, Kak. Kak, Bantrang udah jadi dewa penolong Ayu, Kak. Karena dia, Ayu bebas dari segala penderitaan, Kak. Ayu mohon sama kakak, tolong ngertiin Ayu, Kak. Ayu nggak mau kehilangan kebahagiaan untuk yang kedua kalinya. Ayu nggak mau. Ayu. Demi kebahagiaan kamu, kakak rela mengambil Bantrang Putra menjadi ipar kakak. Makasih, Kak. Ayu janji, Ayu akan menceritakan semuanya sama Bantrang. Dia pasti mau nolong kakak. Makasih. Jadi setiap hari Ayu bertemu dengan laki-laki itu? Iya, nampaknya mereka mesra dan akrab sekali. Bagus, itu bisa menjadi senjata ampuh untuk menyingkirkan dia dari Bantrang. Terus ikuti dia, Hanu. Selidiki siapa laki-laki itu. Oke. Gimana kegiatanmu? Semuanya berjalan dengan lancar, Kak. Terus suami kamu? Suami aku baik-baik aja. Bapak kenal tidak laki-laki yang tinggal di rumah itu? Oh iya, kenal. Dia Agung Bogawanta, anak bekas pengusaha sukses di Klungkung yang jatuh bangkrut. Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak ya, Pak. Aku mau bicara sama kamu. Jangan ganggu, aku lagi sibuk. Tapi ini tentang Ayu, istrimu. Emang ada apa dengan dia? Kamu tahu apa aja kegiatan Ayu selama di luar rumah? Ya, dia melakukan kegiatan sosial, emang apa lagi? Memang sih, setiap hari Ayu ke panti jompo. Tapi bukan untuk kegiatan sosial, melainkan untuk bertemu seorang laki-laki. Setiap hari mereka bertemu, makan bareng, jalan-jalan, ngobrol. Sepertinya akrab sekali, sampai-sampai Ayu tidak merasa canggung untuk memegang tangannya. Cukup! Jangan diteruskan! Aku nggak mau mendengar! Sekarang lebih baik kamu keluar dari ruangan ini. Tapi
aku belum selesai cerita. Aku bilang keluar! Sayang sekali. Padahal ceritanya sangat menarik. Siapa tahu laki-laki itu mantan kekasihnya Ayu waktu Ayu tinggal di Kelungkung? Atau justru kakak kandungnya? Hati-hati loh, Batrang. Mungkin mereka akan merencanakan sesuatu untuk membunuh. Keluar! Diminum dulu kopinya, Mas. Iya, makasih. Lagi baca apa sih? Serius banget. Ini ada yang mau jual tempat kayaknya nih. Dan terang, tumben kamu udah pulang. Dari mana kamu sana? Dari Pandi Jompo. Ketemu siapa di sana? Beneran? Ada apa ini? Gak biasanya kamu bersikap seperti ini. Kamu jangan balik bertanya, jawab saja pertanyaanku. Siapa yang ketemui di sana, di Panti Jompo itu? Mantan pacarmu. Oh, pantas saja kamu rajin berkunjung ke sana. Aku nggak terima tuduhanmu itu. Kamu maksa mungkin, Ayu. Aku sudah mengetahui semuanya. Kamu itu tahu apa? Tuduhan kamu aja salah. Ayo, kamu dengar. Aku paling gak suka dikhianati. Aku nggak pernah mengkhianatimu, Bandar. Katakan, siapa sebenarnya laki-laki yang ketemu di Panti Jompo itu? Lepaskan, Terang. Lepaskan tanganmu. Kamu menyakiti aku. Siapa laki-laki itu? Dia, Agung Bagawanta. Kakak kandungku. Bohong. Kakak kandungmu sudah mati. Tapi Tuhan menyelamatkannya dari kematian. Oh. Sengaja menyusun rencana kematian kakakmu. Agar aku simpati sama kamu. Dan kalian berdua menyusun rencana untuk membunuhku, iya kan? Kutemukan ini. Pasti akan kamu gunakan untuk membunuhku. Dan kamu tidak berani melakukannya. Kamu tidak menjawab. Berarti benar. Kamu membunuhku. Kenapa kamu benci kamu? Ada apa ini? Ayo. Tenang. Kamu bertandang pada kamu berkhianat. Ayo. Ayo. Hah, mau kemana kamu? Kenapa kamu berubah seperti ini, Bandra? Bukannya kamu berjanji kamu akan menjaga aku selama hidup kamu. Dan kamu juga berjanji kan kalau kamu akan menyayangi aku selamanya. Tapi kenapa kamu ingkari, Bandra? Kenapa? Karena kamu sudah berkhianat. Kamu telah bersekongkol dengan kakakmu lalu berselingkuh untuk membunuhku. Iya kan? Tega sekali kamu, Ayu. Telah mengkhianati cintaku. Kamu harus dihukum. Ayo! 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 Tunggu! Kamu tidak pernah berselingkuh, Bandra. Aku selalu setia sama kamu. Ngomong kosong! Rencana pembunuhan itu memang aku yang merencanakannya. Tapi aku menolaknya. Karena aku cinta sama kamu, Bandra. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Baiklah. Aku gak akan pernah maksa kamu lagi untuk mempercayai semua ucapanku. Tapi untuk membuktikan semua ucapanku, Laut ini akan menjadi saksi. Jika aku berkata benar, maka airnya akan berbau wangi. Tapi jika aku berbohong, maka laut ini akan berbau busuk. Selamat tinggal, Bantra. Aku selalu mencintaimu. Ayo! 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 Ayo!
mengeluarkan bau wangi. Berarti Ayu benar. Ayu tidak pernah mengkhianatiku. Maafkan aku, Ayu. Maafkan aku. Sejuknya hati diriku ini yang sedang kau kasih.